Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kebaikan Tuhan itu kita berbicara tentang rahmat, kerahiman Tuhan yang diberikan kepada kita. Sebelum dunia dijadikan, kau telah dipilih Allah, akulah yang membentuk buah pinggangmu. Bacaan yang minggu lalu itu mengingatkan kita tentang seorang pemuda yang namanya Yeremia, Nabi Yeremia. Dan sekarang kita masih membaca kitab Yeremia. Dalam kemudahan Yeremia dipilih Allah untuk mewartakan sabda Allah. Tapi Yeremia katakan apa? Aku masih muda Tuhan, tidak layak dan tidak pantas bagiku. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saudara-saudara yang terkasih, kita punya seorang orang kudus, yaitu Beato Al-Kurtis namanya. Dia usianya 15 tahun meninggal. Apa yang dia katakan? Sedetik pun aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan dia katakan, sakramen Ekaristi itu adalah sakramen yang harus kita nikmati. Dan kita harus taat kepada Yesus Kristus melalui paus, uskup, para imam, diakon, para biarawan. Nah, itulah kekuatan yang diberikan Allah kepada gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Maka pada perayaan pesta wajib Santo Ignatius Loyola ini kita diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang hanya bersandar kepada Yesus Kristus. Mengapa kita melakukan kejahatan, kriminal, kedosaan? Karena kita tidak bersandar kepada Yesus Kristus. Sama seperti Maria bersandar kepada Yesus. Marta repot, di dapur, lalu ngomel. Sering kita kan begitu, maunya kita melakukan sesuatu itu, yang kecil-kecil tuh kita akhirnya ngomel. Padahal hal itu mudah. Maria mengambil bagian yang paling utama, yaitu mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Sedangkan Marta mengambil bagian yang tidak utama. Bagi Yesus tidak ada masalah melayani, tetapi terkadang pelayanan yang kita lakukan itu harus fokusnya hanya kepada Kristus. Apapun yang kalian lakukan, mencuci baju, mengepel, cobalah kalau misalnya nyuci baju ngomel. Di kamar ada yang tidak mandi, Jadi segala sesuatu dari ujung kaki sampai ujung rambut kita itu kita arahkan kepada Kristus. Jadi kalau kita di kamar, apalagi kita ketua kamar, ada kawan kita itu memang di dalam kamar ada beberapa agama, tetapi kita sebagai pengikut Kristus harus membagikan kasih, mendidik diri kita. Mulai bangun pagi kita tanda salib, doa Bapa kami, berdoa bersama Bunda Maria, Salam Maria, memuliakan Tuhan, doa kemuliaan. 3 doa pokok itu wajib. Bahkan kita panggil kawan-kawan kita yang seiman untuk berdoa bersama pagi bangun. Dan kawan-kawan kita yang beragama lain, dia beriman dengan memanggil Yesus dengan berbagai macam cara. Jam 4 pagi bangun, bersama-sama. Tidak susah kan? Tidak susah kalau kalian mau disiplin. Dalam pembinaan saya dulu di Bengkayang itu, saya dengan orang muda itu, kalian harus buat jadwal kegiatan sehari-hari. Jam 4 bangun pagi langsung. Yang utama menyerahkan diri dengan total kepada Tuhan Allah. Doa pribadi. Karena kita dihidupkan kembali oleh Tuhan Allah. Bukan kamu yang menghidupkan dirimu, Tuhan Allah. Kalau kita tak bangun-bangun, lalulah kaku badan kita, kawan kita semua takut kan? Wah Pak, Bu, ya kan pasti ribut kan?
Ketua kamar pasti ambil petugas. Dicek, periksa, sudah menjadi mayat atau jenazah. Kalau orang tanpa roh, itu namanya mayat atau jenazah. Tapi roh tanpa badan, itu orang bilang hantu. Kan gitu. Sadari itu. Jadi setidak-tidaknya kita tanda salib. Makanya tidur juga jam 9, disiplin. Makanya ditulis dalam jadwal kegiatan rohani, jam 4 doa pagi, titik. Nggak ada koma-koma. Jam 9 doa malam, titik. Udah, buat jadwal rohani. Kalau kita sudah buat jadwal itu, apapun yang terjadi, mau main HP, mau apa, jam 9 langsung doa. Karena kita udah mungkin pas nonton, nantilah Tuhan nih ada sinetron baik. Nantilah Tuhan nih lagi nonton bola. Ya kan? Tuhan main gaple. Enggak, doa. Gitu juga waktu kita makan. Maka doa disiplin itu kan doa Angelus. Jam 6, jam 12, jam 6. Ditambah lagi doa kerahiman ilahi jam 3. Nah, silakan. Tak, berhenti sebentar, doa. Jam 3 tanda salib. Ya. Kalau tidak hafal doa kerahiman, doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Doa utama. Itu juga ketika kita melangkahkan kaki, tanda salib. Karena hidup kita ini adalah belas kasih dan kerahiman Allah. Itulah yang dilakukan Yeremia. Ya. Pada bacaan pertama. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita di tempat ini, kita punya keinginan yang kuat. Tetapi kalau tidak punya jadwal, repot. Orang yang gagal itu adalah orang yang tak punya jadwal. Hidupnya tak punya jadwal. 24 jam itu waktu yang sama. Kita diberikan waktu yang sama oleh Tuhan Allah. 2 mata, 2 lubang hidung, 2 telinga, 2 mata supaya banyak melihat, 2 lubang hidung supaya banyak bernapas, 2 lubang telinga supaya banyak mendengar. Ya kan? Mungkin jutaan rambutmu itu kan tidak bisa dihitung. Ya. 2 alis, ya kan? Jadi kalau bulu yang tumbuh di atas kepala ini kan rambut, ya kan? Di atas mata alis, di bawah hidung kumis, di bawah mulut jenggot, di bawah telinga jambang. Nah, kalau di pangkal tanganmu apa? Ya kan? 2 tangan, 2 kaki, tapi 1 mulut. Gara-gara mulut badan binasa. Nah, itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dihadirkan di tempat ini karena kita dijala oleh Kristus melalui perantaran banyak orang. Jadi perbuatan kita yang jahat, yang kriminal, yang dosa itu harus kita tebus, dan sudah ditebus Yesus. Dan kita mohon rahmat pengampunan melalui sakramen tobat. Jadi jangan berpikir jahat, berpikirlah baik. Mohon maaf, lihat ada BH, ada mulai berpikir, waduh, bohai. Ini kacau. Jadi banyak diantara orang muda itu jatuh ke dalam dosa percabulan karena lapisan otaknya itu sudah diisi dengan film porno. Baru lihat celana dalam sudah mulai berpikir lain. Lihat orang telanjang, ya kan? Sudah berpikirnya lain. Harusnya apa kata Yesus? Ketika orang tidak berpakaian, kamu memberikan aku pakaian. Kan begitu. Ini lihat anak gadis telanjang bulat, lalu lain pikiran. Harusnya perbuatan baik. Kalian cari baju untuk menutupi itu. Karena kalian keluar dari mana? Kan begitu. Menyusu dari mana? Maka banyak orang itu kalau tak hafal 10 perintah Allah, ya sulit untuk menjalankan kasih. Kata hafal itu bukan dihafal mati. Ya. Jangan seperti orang fasik, tahu 10 perintah Allah tidak dilaksanakan. Ngapain buat baik? Ya kan? Mati kata orang.
Ah, sawit orang nih, urusan dia. Padahal tidak tahu yang buat sawit. Bisa jadi sawit itu untuk memelihara istri anaknya. Gitu juga kalian ngebut di jalan, nabrak suami orang, ayah orang, mati anaknya 10. Harusnya kalian ngawini istrinya. Makanya pikir dulu sebelum melakukan tindakan. Gampang bang, gampang tuh penjara. Kalian udah merasakan, nah, kan? Mana gampang? Hah? Betul kan? Tidak gampang. Makanya jangan melakukan tindakan kejahatan. Nanti keluar nasihati kawan-kawan. Tidak ada yang gampang. Penuh penderitaan kalian dibawa di sini. Ya. Belum lagi orang tua, saudara-saudari, paman bibi, pak tua, mak tua, orang kampung. Semuanya menghindari kalian. Kalian dianggap cacat sosial. Barang orang hilang, baru keluar dari penjara tuh, siap-siap kena tuduh, ya kan? Tiba-tiba kampung sebelah, mohon maaf, ada perkosaan, dia baru datang dari penjara, habis dituduh. Apalagi kalian berada di situ, kacau lah. Maka saya katakan hindari itu. Menghindari. Kalau kalian datang balik lagi bergaul dengan kawan-kawannya, kalian akan mulai dirasuki iblis lagi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yeremia ingin mengatakan pada suatu hari Yesus, atau Yeremia pada waktu itu Yeremia mengeluh, celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan daku. Nah, jadi dia mengutuk dirinya sendiri. Ngapalah kita lahir tidak tamat SD, ngapalah kita lahir lalu maling, ngapalah kita lahir lalu buat asusila, ngapalah kita lahir lalu narkoba, kan? Ngapalah kita membuat kejahatan ini? Jawabannya mengapa terus, kan? Why? Sama seperti Yeremia. Celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan aku. Jadi dia mengutuki dirinya sendiri. Yeremia yang muda itu, apalah aku lahir pada zaman ini, pada zaman narkoba, pada zaman HP, pada zaman orang-orang buat dursila, pada zaman orang-orang dewasa bukan mengajarkan yang baik. Tidak apa-apa bah, ada duit beli ya tuh. Kita kan menggampangkan sesuatu. Karena apa tadi? Kita sering mengucapkan sesuatu yang jahat tanpa kita pikirkan. Udah gampang pelasah aja dia, mati orang baru tahu pembunuh kalian kan? Udah gampang, tenang aja, ambil ya, tidak ada badan ngelapor polisi. Ya kan? Udah kalian yang ngambil nyuri, dia lari. Dia ngomong gitu kan? Kalian kan dengar? Ambil aja bang, itu tanah nenek moyang kita. Wah, tidak bisa. Milik orang dihargai di negara ini kan? Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan mendengarkan ajaran yang sesat. Tidak apa bah, ya kan? Ambil ya sendal itu, tidak bah kalau ditangkap polisi. Kan mengajarkan sesuatu yang jahat. Jadi sesuatu yang jahat itu gampang, ya. Tidak perlu belajar, cukup melihat dengan mata, pandai dah kalian lakukan. Cukup mendengar, kalian pandai lah. Cukup baunya, wah, ini ada makanan, curi lagi, ya kan? Nyaman bajunya, tinggal ambil kan. Jadi panca indera kita ini harusnya diarahkan kepada kebaikan, kita arahkan kepada kejahatan. Selesai. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah melamun, lalu mengutuki diri, sama kayak Yeremia ini. Sebab aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Jadi Yeremia seorang pemuda ini menjadi buah perbantahan dan percederaan.
Yeremia tuh masih muda. Yeremia nih sok suci. Lagi kalian nanti, tumben ke gereja. Mulai kan. Tapi kalian harus bertahan. Ya kan? Sampai ada yang ngomong nanti, pasti saudara yang ngomong, kau maling, tetap maling, pasti gitu. Jadi cap itu, tidak boleh marah. Kalau kalian marah, kalian akan ibaratnya kalah dengan setan atau iblis. Begitu. Kan begitu kan? Kalian nasihati adiknya, lalu adiknya ngelawan. Kau jak maling di penjara, mau marah, mau telepeleng, tidak bisa. Justru ya kan, diam dan mendoakan dia. Jadi banyak di antara kita ingin mendidik orang itu berdasarkan pengalaman kita yang jelek. Jangan kesaksian, saya ini telah gini kan. Ngapain kesaksian yang jelek? Ya kan, ngajari orang yang jelek. Itu bukanlah kesaksian, itu penyesatan. Ya. Jadi kesaksian itu adalah ketika kalian diampuni Kristus. Saya bersaksi ketika saya di gereja, saya mendengarkan firman Tuhan, dan saya mulai merubah diri karena bantuan Tuhan, bukan karena bantuan kita. Bukan bantuan saya, bantuan Bu Lina, bukan. Tapi bantuan Tuhan Yesus. Nah itu ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan mendengarkan ajaran yang buruk, jangan mendengarkan ajaran yang sesat, jangan mendengarkan atau melihat sesuatu yang jahat. Karena itu tidak perlu didengarkan, tidak perlu dilihat, tidak perlu dirasa. Pasti kalian bisa melakukannya. Karena apa? Karena hawa nafsu itu ada dalam diri kita. Ya. Sampai seorang muda pernah mengatakan, iyalah Pak, ya kan, anjing gak bisa kawin apalagi manusia, katanya. Itulah perbedaan kita dengan binatang. Binatang itu sekali diberkati ya untuk melakukan hal seperti itu. Tapi manusia tidak seperti itu. Manusia dibentuk dari debu dan tanah, secitra dengan Allah, segambar dengan Allah. Makanya Yeremia mengingatkan hal-hal itu.